تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Fawaidu fin niyah. Beberapa faedah dalam masalah niat. Pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'mini khairum min amalihi. Niyatul mu'mini atau niyatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Meriwayatkan Imam Tabrani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, hadis marfu. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Wa dzalika li anna niyata la riya'an fiha. Karena itu di dalam niat yang baik tidak ada bisa dihinggapi riya. Kalau orang berniat hendak riya berarti itu niat kada baik. Ini niat ibadah, kada bakalan ketahuan orang niat tadi. Atau dengan kata lain, terhadap satu gawian banyak aja niatnya. Kalau kita masuk masjid, kita belum sembahyang tahiyatul masjid, belum juga kita sembahyang rawatibnya. Misalnya hendak sembahyang sunat subuh, hendak juga sembahyang tahiyatul masjid. Nang kayak apa ini waktunya cukup untuk 2 rakaat aja. Amun sampai 4 rakaat tak tinggal yang lain. Lalu baniatai digabung dua-duanya. Sengaja ku sembahyang tahiyatul masjid dan sembahyang sunat subuh, Allahu Akbar, dua-duanya digabung bisa di dalam satu niat. Jadi dapat 2 lah itu ya, dapat dua, yang satunya dapat fadilah, yang satunya gawian yang sebenarnya. Bisa lah kayak itu, bisa cuma kalau ada waktunya luas jangan juga pang. Sama kan tuh nang kayak barang siapa puasa 6 hari sesudah hari raya Idul Fitri itu, maka seakan-akan inya puasa setahunan ya. Atau barang siapa membaca qul huwallah 3 kali maka sama dengan menghatamkan Quran, fadilahnya. Tapi pahalanya samalah dengan orang yang baca mulai Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas dengan seikung membaca qul huwallah. Jelas banyak orang yang membaca Fatihah sampai cuma istilahnya dapat pangkat pahalanya dapat, tapi berbeda dengan orang yang memang berisi pangkat itu. Kayak itu aja jenderal, yuk kadanya sampai jadi jenderal tuh, mana duitnya, mana belatihnya. Jenderal masuk ke ruangan dilayani itu memangnya kan memang ngalih lah ini jadi jenderal tuh ngalih. Hormati orang masuk sidin, kita ada di belakang jenderal, baim masuk awan sidin, makan kisahnya nih dapat makanan samalah makanan sama ya kalau makanannya, tapi hakikatnya samalah. Nilai jenderal tuh dengan tuh jauh. Padanya apa bang,
Nya masih ada jenderalnya, kita imbah keluar dari tempat itu hilang pun kita, sidin masih. Jadi fadilat keistimewaannya tadi ya diamalkan. Jadi bukan hanya niat, dan menunjukkan bahwa niat itu bujur, imbahnya baniat sampai yang diniatakan itu bujur-bujur dilaksanakan. Kalau inya baniat kemudian kebiasaannya niat-niat gitu aja, imbah kejadian kada menggawi, maka itu niatnya kada dianggap niat tadi. Itu niat waluh bajarang kada bujur. Ya Allah, amun ulun payu tanah ulun hendak menyumbang masjid 100 juta. Imbah payu kada jadi 100 juta, 10 juta aja menunjuki berapa kali lipat itu. Amun payu tanah ulun 10 M itu, nah ulun hendak menyumbang ke masjid 100 juta, dikit aja. Kalau 100 juta itu dikit lah, iya dikit kalau dibanding yang 100 M tadi. Sekali dapat duitnya payu 100 M, 10 juta aja nyumbang ke masjid. Nah itu badusta, itu kada bujur niatnya. Ada orang niatnya lurus bujur, ketika kena di akhirat Nabi ada seseorang yang di akhirat tercengang kada mengakui itu lain, bahwa itu amalnya. Banyaknya ini ya Allah, ini lain amal ulun kada pernah beramalan yang ini. Iya ujar Allah Ta'ala, tapi ikam kada pernah beramalan, tapi ikam ada niat ikam untuk itu. Jika niat ikam tu terwujud tu ikam penuhi itu, maka diberi pahala seperti orang yang menggawi tadi. Qila fi qouli sallallahu alaihi wasallam, dikatakan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min khairum min amalihi, niatnya mukmin lebih baik daripada amalnya. Innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu yakhludu fil jannah, inya kekal di dalam surga. Wa in ata'allaha, amun inya taat kepada Allah, muddata hayatihi faqat, hanya semasa hidupnya saja. Li anna niyatahu annahu lau baqiya abadal abadi la lastamarra alal iman. Karena bahwasanya niatnya itu andai kata tetap kekal selama-lamanya, niscaya dia terus menerus atas iman. Fayajuzu ala dzalika bil khuludi fil jannah, maka fayuji maka dibalas atas demikian itu dengan selama-lamanya kekal di dalam surga. Kama annal kafira, sebagaimana orang kafir, yakhludu finnar, dia kekal di dalam surga. Wa illam ya'sillaha, sekalipun dia tidak maksiat kepada Allah, illa muddata hayatihi faqat, kecuali inya dibalas dalam selama hidupnya saja. Lianna niyatahu al-kufru, karena niatnya kafir ma'asya, selama hidupnya. Wa anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri, innama khullida ahlul jannah, hanya saja dikekalkan penghuni surga itu fil jannah, di dalam surga, wa ahlun nar finnar, dan dikekalkan penghuni penduduk neraka di dalam neraka, bin niat, karena niatnya tadi. Qila inna dukhulal jannati bisalasati asya, dikatakan orang bahwa masuk surga itu ada 3 macam. Dukhulan nar bisalasati asya, orang masuk neraka dengan 3 macam juga. Amma salasatul jannah, adapun yang 3 masuk surga tadi, fadukhuluha birahmatillah, ada yang masuk surga semata-mata karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena diampuni Allah masuk surganya. Wastihqaqu manazilaha bil a'mal,
Ada lagi mendapatkan menuntut hak tempatnya itu dengan amal. Ada lagi awal khuludu fiha liniyati adami mufaraqatil iman, dan tetapnya di dalamnya dengan niat tidak memisahi iman, dengan niat istiqomah mempertahankan iman yang diberikan Allah. Jadi orang masuk surga, satu karena rahmat Allah, dua karena dia meminta tempatnya di surga tadi dengan amalnya. Beribadah juga dengan amal. Apakahnya masuk dengan ibadahnya? Karena ibadahnya bukan, inya beribadah karena beribadah itu inya dapat rahmat Allah Ta'ala. Jadi kisahnya aja orang masuk surga itu karena amalnya. Kada mungkin amal kita yang ini, yang kada seberapa ini hendak diganti dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya namanya aja dengan amal kita, tapi amal kita itu bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita masuk surga meminta haknya dengan akan tempatnya nanti di dalam surga dengan lantaran beramal, dengan lantaran ibadahnya. Minta situ. Lalu kayak jar masuk ke surga karena rahmat Allah Ta'ala? Bujur, tapi pernyataan itu bukan berarti kita disuruh meninggalkan amal ibadah. Yang ini supaya orang bisa karam di dalam rahmat Allah Ta'ala, supaya orang ingat kepada rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang fadukhuluha birahmatillah, masuk surga dengan rahmat Allah, itu secara syariat bukan dijadikan bahan atau alasan untuk tidak beribadah. Kadang itu jadi menganuakan rahmat Allah Ta'ala supaya kita selalu ingat dengan rahmat Allah Ta'ala, supaya kita jangan menjadi orang yang takabbur. Beribadah bagus kalau tuh, tapi dimasuki oleh sifat takabbur, dimasuki oleh sifat ananiyah, merasa dirinya yang beribadah, lalu timbul karena sombong tuh, lalu timbul lagi ujub, bangga diri, timbul tuh. Kenapa? Kada ingat bahwa ibadahku ini karena rahmat Allah Ta'ala. Siapa rahmat Allah Ta'ala? Rasulullah. Kada beringat nih berkat Nabi nih aku kau beribadah. Nah lalu kita masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Ta'ala. Jadi adapun macam kedua orang wastiqaqu manaziliha, hak dapat daripada tempat-tempat surga dengan amal, dengan segala amal ibadah kita itu bujur, tetapi amal tadi hakikatnya bahagian daripada rahmat itu sendiri. Artinya jangan coba-coba meninggalkan ibadah kepada Allah, atau dengan kata lain jangan mengharap dapat rahmat Allah Ta'ala tapi kada pernah beribadah, atau jangan mengharap dapat rahmat Allah Ta'ala tapi kada pernah sembahyang, atau hendak dapat rahmat Allah Ta'ala tapi sembahyang diremeh-remehkannya. Wayah yang itu. Ada lagi, hendak dapat rahmat Allah Ta'ala jangan harap dapat sempurna, inya sembahyang dianggap biasa-biasa saja, biasa-biasa saja, biasa-biasa sembahyang di bawah levelnya daripada harta kita. Buktinya mana? Kada ada perhatiannya di sembahyang. Tulak berjalanan, mana buktinya jar? Imbah
imbah baacaraan kada ingat lagi sembahyang. Kelihatannya penting acara itu kan memang temporer tuh, sewaktu-waktu aja bapangantenan baanuan ya tetap ya diperhatikan sembahyang. Paling kada sakit hati emak kada tersembahyang minta ampun lawan Allah Ta'ala. Nah kalau inya kawa diatur waktunya, misalnya ke Balikpapan atau tulak bejajalanan keliling Jawa atau tulak baziarah Wali Songo, bagus benar tuh, padilahnya gana benar. Kalau orang memperhatikan ibadah sembahyangnya, disediakannya tuh paling kada keresek wadah keresek yang bersih, wadah baju cagaran beganti khusus untuk sembahyang. Bebinian kayak itu juga perhatiannya tuh, jangan imbah berjalanan keliling Jawa yang diperhatikan belanja. Kada dilarang belanja, siapa kada melarang, habiskan aja duit situ, asal jangan mengalihkan sempian, habiskan duit ndak apa-apa. Tapi ingati kalau kelebihan timbangan di pesawat, seorang juga bingung, larang bayar ongkos menimbangnya itu kalau berlebihan daripada harga barangnya, ingat belanja. Ada apa-apa kada dilarang. Yang terpenting hendak sembahyang kah apa, hendak shopping kah, hendak ke kebun binatang kah, hendak ke mana kah, dipentingkan sembahyangnya. Anak ulun etah gurunya membawai berjalanan ke kebun raya. Iya jarun, ayo ikut nak. Jam berapa perginya? Jam 10 kah? Adakah gurunya menyuruh membawamu kena? Kada ada jar, kada usah jarun, tempeleng gurunya, ndak usah pergi. Jam 2 jam berarti kan ada jam 12-nya, berarti ada sembahyangnya. Cara bawa sembahyang dalam rangka kita berhiburan, kita sembahyang supaya asik menghadap Allah Ta'ala. Sembahyangan bawa mukena kada ada. Jangan tulak menyer kita ngalih itu karena kebiasaan. Kada penting berarti sembahyang, penting berjalanan kada. Berjalanan bagus juga, ke Jakarta menagih hutang bagus juga, mencari duit ke Jakarta bagus juga, cuma sembahyang jangan ditinggalkan. Atau ke Jakarta mendatangi bini anum sana bagus juga, jangan meninggalkan sembahyang. Sembahyang jangan tinggalkan. Ibadah penting. Kulit aja itu memang bujur kulit, ujar ahli tasawuf yang tinggi bujur kulit. Tapi kulit yang melapisi hakikat, yang menjaga hakikat jadi manis, kada basi, nyaman dimakan karena ada kulit yang melindunginya. Amun kada bakulit, kada bagus. Dan ini memang itu pada zahirnya, pada hakikatnya itu ampun Allah Ta'ala juga ibadah kita, ampun Nabi juga ibadah tadi, dan itu suruhan Allah Ta'ala. Dan itu muktamad, kuat benar itu. Nah, terus orang masuk ke neraka tadi 3 macam juga. Fadkhuluha bi'adlillah, inya masuk neraka itu dengan keadilan Allah Ta'ala, bukan Allah dipaksa untuk terpaksa. Allah Ta'ala manu karenanya kan orang kafir tadi kan maksiat yang paling ganal itu kafir menurut i'tiqad lah, kekafiran. Maksiat yang terbesar kafir. Orang tuh minta maaf berzina 100 kali, minum minuman keras 50 kali, narkoba 70 kali, apakah makan musang sekali, makan buaya 3 kali, menyuntan ayam orang, imbah tuh ayamnya bepukah aja kepalanya, cek rancak makan kayak itu semua selama dia kada merendahkan, selama dia selama dia bahwa ini gawian maksiat dilarang Allah Ta'ala, niatnya
ya kada menghina akan, tapi karena nafsunya aja selama nengka itu kada sampai menjadikan dia jadi kafir. Kada kafir, tetap al-fajir, orang yang berdosa ganal, tapi kada sampai batas kafir, kada. Dan diampuni inya asal minta ampun. Nah, tapi amunnya kafir kada diampuni, biar nang kayak apa inya minta ampun, dan juga biar nang kayak apa ibadahnya kada diterima kecuali selama inya hidup aja. Setelah mati habis sudah amalnya itu dibariakan. Nah jadi inya disiksa tadi karena keadilan Allah Ta'ala, karena keadilan Allah Ta'ala, dan inya pantas untuk menempatinya itu karena memang sesuai dengan amalnya orang kafir tadi, dan dia tetap di dalam neraka itu karena niatnya kada hendak berpisah dengan kekafiran tadi, hendak di situ aja, di kafir aja. Nah itu, jadi begitu orang kafir masuk Islam, habis sudah semua, habis segala dosa-dosanya itu diampuni. Tapi kalau orang murtad, orang Islam masuk agama yang lain, murtad kalau toh selama setahun inya murtad, misalnya masuk Islam lagi, sembahyang yang ditinggalkannya selama setahun itu, atau digawinya juga tetap inya sembahyang tapi murtad, tetap inya setelah beriman diganti kodoan, mengkodok. Makanya orang yang murtad itu kan kada sembahyang lagi. Menurut hukum Islam, coba buka di Fawaidul Mukhtarah, mungkin di situlah atau di kitab lain. Menurut hukum Islam, orang Islam yang murtad, yang keluar daripada agama Islam, orang Islam yang keluar daripada agama Islam itu tetap wajib sembahyang. Orang murtad itu tetap wajib sembahyang, tetapi salah satu syarat orang sembahyang harus Islam. Inya kada Islam lagi tapi murtad bakasnya, lalu inya wajib sembahyang. Makanya kenapa orang murtad tadi hidupnya serba salah, inya sembahyang kada sah sembahyangnya, tapi amunnya inya sembahyang kada sah sembahyangnya, tapi wajib inya sembahyang. Berarti kalau inya sampai setahun murtad karena memang ada diwajibkan tetapnya sembahyang, selesai inya masuk agama Islam wajib dikodok sembahyangnya itu yang ditinggalkan selama setahun. Tetapi kalau orang kafir kada pernah Islam sebelumnya, inya masuk agama Islam berumur 60 tahun, maka dosa-dosanya yang makan kodok, makan apa tadi, yang itu semuaan diampuni, semuaan diampuni dosanya itu. Nah, itu beda. Kalau orang Islam tadi kan sudah merasakan Islam nangka ini Islam bagusnya berpindah pulang. Nah, itu tuh. Ingatilah kita imbah kenyamanan dengan Islam tadi, melihat nurnya, melihat bagaimana bagaimana tentang tauhid di dalam agama kita, bagaimana rapinya beragama dengan agama Islam, bagusnya agama Islam. Tapi ini bukan dijadikan alat untuk menyumpahi penganut agama lain, kada boleh. Ini di dalam batin kita, meyakinkan, mentahqiqkan bahwa Islam itu dasar bujur, terbukti luar biasa. Kecuali karena orang yang beragama lain tadi membawai kita bukan berdebat, berkaisan kayak pegerang sebujurnya agama ikam ni ayo berpandiran kita, tapi untuk berdebat kada kawa ngalih repot kena. Kadusah ada beberapa hal minta maaf, kadusah kena ulun mendebat orang lagi, kadusah baanuan.
aduh semendebati penganut agama lain, sudah kita ampun kita aja dibujuri belajar agama bujur-bujur, imbah belajar amalakan, belajar amalakan, belajar amalakan, hanyar diberi ilmu hakikat, hanyar diberi ilmu laduni. Dan belajar ba'amal, jangan hendak jadi orang pembualan, supaya justru kita untuk menjadi orang yang tawadu, supaya jadi tahu bahwa kita ini kada siapa-siapa, ya, bahwa kita ini hamba, bahwa kita ini punya segala kekurangan, yang besar itu hanya Allah, hanya Rasulullah. Itu aja kita kada wani lagi bertambah beribadah lalu kita meninggikan diri, ibadah itu merusak kita. Nah, juga bagi orang yang belum sembahyang, yang kada mau beribadah, terdapat ilmu tasawuf, ente berjalan belum sampai masuk di lalu aja bebelok, maka disuruh masuk ke rumah situ. Hanyar di terasnya ada yang menarik, padahal lain sudah rumahnya, rumah fata morgana, padahal itu rumah hakikat sebujurnya menujui Allah dan Rasul. Lalu ujar gurunya, yang penting ingat dengan Allah Ta'ala, biar kadu sabah ibadatan kada apa-apa, yang penting ingat aja, tujuan yang penting ingat. Nah, lalu kada mau sembahyang, kada mau beribadah yang lain, ini Allah Ta'ala harus saja. Kan karena Allah Ta'ala itu memasukkan dengan rahmatnya, bukan dengan ibadah kita, maka kita biar kadu sabah ibadahin kada apa-apa. Ini jangan dipotong lah, bangsat lah. Karena dipotongnya, maka ujar Guru Jamal, biar kada beribadah dengan rahmat Allah Ta'ala aja. Kan dipotong-potongnya itu tuh di itu. Ikam bubuan ikam dosa ganal itu. Maulah rusak di itu di YouTube. Kalau kira-kira kami niat ini menyebarkan tuh supaya satu dua walaupun 10-20 yang di luar ini kan bagus saja kalau dapat pahala akan ini. Tapi yang lain mau potong-potong, kalau cagaran setiap kali kita penayangan dipotong-potong kayak itu menjadikan orang rusak, kita tutup ini. Tapi kada jua pangbubuan kita kan, kada jua. Nah, jangan dipotong-potong tuh, ada memang setan-setan tuh yang minta maaf lah, menyebut setan merusak agama dan mengganggu kululun. Kada pernah pang dipotong-potong pernyataan, kada ada pang apa juga yang hendak dipotong orang, ada juga yang hendak dipotong-potongnya. Nah, jadi pernyataan bahwa biar kada beribadah kita dengan rahmat Allah Ta'ala lalu meninggalkan ibadahnya, sama sekali meninggalkan. Maksudnya ini supaya kita sadar bahwa ibadah kita itu bukan karena kehebatan kita. Kita masuk itu karena rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Karena berkat Rasulullah. Ibadah kita ini ampun Nabi. Jangan sampai kita lupa kepada Nabi, bahwa kita ini beribadah sembahyang Nabi. Ya, ibadahku ibadah, semua petunjuk pelaksanaan dari Nabi semua memberi. Ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi kita, wallahu mu'ti wa ana qasim. Allah Ta'ala memberi aku, imbah tu aku membagikan. Ilmu segala-galanya diberikan ke Nabi. Nabi yang membagikan lawan kita dengan sayangnya sidin lawan kita. Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Siapa rahmat Allah Ta'ala? Nabi yang membimbing kita. Lalu kita ingat Nabi, makanya supaya jangan lupa dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh membaca salawat kepada Nabi kita. Bukan pemahamannya kita masuk surga ini bukan karena amal kita. Amal kita itu iya Nabi kalau melajari. Rahmat Allah Ta'ala kada itu. Rahmat Allah Ta'ala ibadah kita itu. Jadi kalau orang memahami bahwa masuk surga itu dengan rahmat Allah Ta'ala, kadusahai kita beribadah lain. Ini bukan menyuruh pernyataan ini, ya, fadukhuluha birahmatillah, masuk surga itu dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan menyuruh kita meninggalkan ibadah kada. Ini supaya kita beringat ketika kita beribadah jangan sombong. Ikam ibadah itu ampun orang, itu rahmat Allah Ta'ala yang kam gawi, digawi kalau tuh, supaya jangan sombong.
supaya ingat ikam dengan taufik Allah, dengan rahmat Allah, berkat Rasulullah, ikam bisa menggawi ibadah yang membawa ikam masuk surga. Beribadah aja kalau tuh ada jar perintah Allah Ta'ala, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingatku, li zikri, dirikanlah sembahyang li zikri, untuk mengingatku. Dapatnya bubuan pengoler, bubuan tasawuf yang mereng-mereng, tersalah, bukan tasawuf bujur lah. Potong lagi tuh ujar Guru Jamal, tasawuf itu mereng-mereng. Kada, ini bubuan tasawuf yang mereng, bubuhannya yang mereng, yang memadahkan. Boleh menang kayak itu ujarnya nah. Allah Ta'ala jadi Quran, disuruh sembahyanglah engkau untuk mengingat aku. Nah berarti jadinya yang penting sembahyangnya biar sembahyang jar amun kada maingat. Jadi asal maingat aja. Ingati, coba dengari anunya, perhatikan. Dirikanlah sembahyang, gawilah sembahyang untuk mengingatku. Gawilah sembahyang untuk mengingatku. Ada kalau perintah sembahyangnya, ada kalau lalu ini dijadikan alat dalil untuk yang penting mengingat Allah biar kada sembahyang. Ada kalau sembahyangnya itu. Amun kada sembahyang bagaimana disebut mengingat Allah Ta'ala? Aqimis sholata, dirikanlah sembahyang li zikri, untuk mengingat aku. Ada kala sembahyangnya ada. Kada ada Allah Ta'ala, orang beriman, ingati aku, uzkurni. Kada ada yang yang langsung yang kalimat untuk ibadah sembahyang. Disuruh dulu sembahyang, sembahyang untuk mengingat Allah Ta'ala. Itu jadi yang penting mengingat. Ujar bubon yang kada mau sembahyang, kada mau beribadat. Ente ya Allah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mabuk benar ini orang ini, bujur-bujur mabuk. Hendak juga dapat rahmat Allah Ta'ala, hendak dapat surga, tapi kada mau sembahyang. Kenapa jadi diulang-ulang sembahyang? Itu ibadah utama pang. Ibadah utama pang sembahyang. Apalaginya sembahyang subuh, diperhatikannya benar sembahyang subuh. Mantap orang tuh. Allah sudah sembahyang subuh, jadi perhatiannya dijagainya benar sembahyang subuh itu sampai sunnah subuhnya. Insya Allah orang tuh 5 waktu kada bakal juhur asar kada telantar tuh. Amun subuhnya kada terlantar, amun subuhnya sudah terlantar, maka juhur asar itu umpatan beratan itu. Amun maghrib isya lumayan. Tapi kadang-kadang orang kada perhatian, bisa aja maghribnya isanya bisa kesaruan. Biasanya sembahyang isya, sekalinya di saruan kebablasan isya, yang ampun rumah kada membuka waktu sembahyang isya di rumahnya. Maka kita bulik dari saruan, kada ingat lagi, kebiasaan sudah bulik di rumah tuh sudah sembahyang isya 3-4 hari, hanya ingat semayang belum sembahyang. Ya kalau tuh bisa kada ingat tuh kita. Tapi kita kada lagi berniat meninggalkan sembahyang, memang kada mau meninggalkan sembahyang, cuma perhatian yang tadi menjagainya itu tak kurang kita. Amun yang kada sembahyang lalu hendak umpat-umpatan masuk surga, sorry aja, minta maaf, bukan ulun pang lah menentukan surga. Artinya kita menjawabkan ampun Allah dengan Rasulullah. Sorry aja, ente hendak masuk surga, hendak dapat rahmat, tapi kada pernah sembahyang. Aku jar umat Nabi Muhammad tahu benar ikam umat Nabi Muhammad. Cuma ikam palsu pengakuan ikam umat Nabi Muhammad. Kalau ikam bujur merasa jadi umat Nabi Muhammad, melabel nama ikam dengan nama Nabi Muhammad, sembahyang jangan ditinggalkan, minimal itu dulu. Sembahyang kada mau, kisah Nur Muhammad nang kayak meresap sudah ampun Nabi, rahmat Nabi di bukuan awak kita nih, meresap zahiran wa batinan, ampun Nabi sudah meresap, tapi kada sembahyang, itu ngarannya kada maanu rahmat Nabi, kada menghormati Nabi, lalu hendak dapat rahmat juga tapi kada sembahyang, hendak dapat surga juga tapi kada sembahyang. Sama seperti orang hendak panen tapi kada pernah bertanam tunas paung bibit, mana bisa panen? Aku hendak panen di Pinang, mana tuh yang hendak ke Tenggarong tuh,
Di kebunku jar ada di situ jar 2 hektar aku hendak panen, tapi kada pernah menanam bibit, mana ada mau tumbuh. Bisa aja jamun Allah Ta'ala menghendaki bisa aja Allah Ta'ala menghendaki bujur kalau kebetulan di situ ada orang lewat di kebun kita membawa buah karena sidin aja buahnya tumbuh seorang. Memang kebetulan ada orang membawa buah cempedak gugur di parak hutan situ, pecah bijinya terbagi tumbuh seorang lalu tumbuh tewadak ke sana. Itu kebetulan atau nangkaya orang mau unjun kada pakai kawat unjun, benang aja dimasuk, lalu ada iwak meluncat ke kapalnya. Nah ya kalau dapat aja kalau kita iwak jar amun kehendak Allah Ta'ala. Tapi itu semuanya kadang kayak itu seduniaan tuh orang beunjun paling-paling dalam waktu 100 tahun seikung aja yang dapat nangka itu. Artinya memang orang tertentu yang diunjuk di situ. Memang harus ada ikhtiar kita, tapi ikhtiar kita kada memberi bekas, sembahyang kita kada memberi bekas. Yang memberi taksir itu Allah Ta'ala jawab ibadah kita. Amun ikam kada beribadah nang kaya apa hendak dapat rahmat Allah Ta'ala. Amun ikam kada begawi nang kaya apa hendak dapat gaji. Artinya orang beribadah kada sembahyang tapi hendak dapat rahmat Allah Ta'ala. Nah ngaleh kayak ini aja sudah. Ini bubuannya mudahan nih berulang-ulang disampaikan bagus saja pang, supaya beringat dan ulun menyuruh orang ni sembahyang kada berdosa lagi. Sebab kalau menyuruh lain-lain bisa berdosa, nyuruh aja kadang gawi. Kalau sembahyang ni kita kan memang menggawi. Mulai belum balik nang kaya pozan tuh umur turun sembahyang subuh terus. Makanya kadang-kadang minta maaf biar aja ulun beria. Kadang-kadang kalau ada duit kekanakan sembahyang di sini sorangan ada ulun dapati. Kadang-kadang dapat bonus tuh ulun bari 50.000 tuh. Bayang sorangan ulun bari 50.000. Nah kadang-kadang ulun bari yang itu kalau kenapa tanda senang. Kalau bebinian nih sembahyang kada ada yang lain, belum pernah pang terjadi. Ulun bari juga tuh belum pernah pang, andai kata ada ulun bari 50.000 itu yang biasa-biasa aja. Tapi kalau janda 500.000 ulun bari 500.000 dibari. Astagfirullahaladzim, kemana rusak lagi rusak lagi ini ya. Kalau janda ulun bari 500.000, maka biasanya 50.000 itu 450.000 itu DP-nya. DP cinta. Janganlah diartikan bepacaran lah, kadalah. Jangan diartikan bepacaran. Terus kalau ada orang memadahkan ulun selama sekolah mulai asanawiyah, PGA, namun di pondok nyata kalau ada memadahkan ulun bepacaran, sini muha orangnya. Sini, makanya ulun tahan insya Allah karena peguruan guru Usman Ibrahim. Sini kada jangan berpacaran, kada sini mana berkat guru kada bisa berpacaran. Ulun guru Udin kada bisa berpacaran, berdua kada bisa berpacaran, kada bisa berpacaran. Ditahan benar, ditahan di pondok itu sampai baal kalau tuh di pondok kan jarang kalau jarang begaul, dijaga benar itu. Imbah lepas, langsung bahari langsung tuh bang, ada kawa niati langsung, langsung tuh bang. Kita bawa siapa aja anak yang pina pantas orang tuh kawal baik dengan bini ulun pada ikam sekaligus saja jangan tempulu bagus diresmikan aja, bermadu aja berdua nyaman kesana kemari. Jangan tapi dingalihakan nikah itu. Kalau berpacaran dingalihakan berpacaran. Kalau ada anak kita ketujuh berjalan ke sana kemari, nikahkan sini menikahkan. Nikah siri, bikin kesepakatan. Ya.
Ya kalau bikin kesepakatan, ikam cinta jo kalau iya, ikam hendak jo kalau menikahinya iya, kapan? 3 tahun lagi. Jangan wayahinan jo nikahi. Ikam cagaran nikahi jo ayo kena 3 tahun nikah, tapi ikam nikah dulu wayahini supaya ikam kawa berpacaran, supaya kawa berpingkutan, supaya kawa berciuman, dan kadang-kadang supaya kawa berhantaman, kada berdosa. Minta maaf, minta redha. Ini secara vulgar ulun sampaikan. Karena kalau orang sudah berpacaran, rancak berciuman, rancak berpingkutan, butuhnya kajung, kada ada lagi, hilang. Ini janganlah, supaya ingat, supaya jangan dianggap remeh. Kalau sudah butuh kajung, apa ujar Imam Ghazali? Ulun madahkan Imam Ghazali, idza qamat zakar amiyat basar. Apabila butuh kajung, orang hilang ingatannya, kada ingat lagi bahwa itu dosa ganal, lalu bahantaman inya. Diampuni cuma jangan. Nah, itulah digunanya kita menyuruh-nyuruh kawin, kada sembarangan, Pang. Tapi kawin inya menjaga kada rusak sekolahnya, inya sudah SMA, kada rusak inya berpacaran aja, kada berpacaran yang halal, karena ada nikah sirri tadi, sah menurut agama, sah benar. Nah, kena pas 3 tahun masanya nyarinya bernikahan, selama menjalani itu kada berdosa, aman kekanakan. Wah, ini sudah SMP, SMA sudah, naudzubillah min zalik. Ulun bukan bermaksud meremehkan kekanakan Indonesia, khususnya umat Islam, kada bermaksud. Karena ulun juga banyak berisi anak bebinian, bukan maksud menghinakan, cuma tujuannya supaya menyelamatkan dari pergaulan bebas itu. Nah, karena HP sekarang dalam hitungan detik orang bisa menyeret ke hotel, kekanakan. Makanya rancak ulun wanti-wanti kekanakan kalau sudah umur yang sudah 10 tahun, 9 tahun yang bebinian, sadang-sadang sudah di rumah, mulai halus dilajari di rumah. Jadi supaya sudah ganal tadi, kadang ngalih lagi memadahinya supaya jangan berjalan. Coba kan kalau mulai sudah umur 5 tahun berjalan, 7 tahun wah itu ngalih benar daripada itu. Ini menyelinap terus. Nah, kita jaga semua. Dan juga yang kada mau sembahyang beringat-ingat. Jadi sembahyang ini perintah, ya, perintah Nabi. Aku jar guruku sampai sudah jar sampai di mana? Langit pertama aja gin kada sampai. Kalau masalah makrifat, sampai di makrifatnya mana alim guru ikam daripada makrifahnya Iblis tuh lebih kenal lagi dengan Allah Ta'ala, bahkan jadi pemimpin malaikat lagi waktu di dalam surga. Iblis tadi kada maasi dengan Allah Ta'ala, ayo bermakrifatan kadusa gin menuntut ilmu mendalam itu untuk pujungan, untuk bebual, kadusa rugi. Jadi kayak apa? Ini sembahyang ikam sampai Nabi mengambil langit pertama, menembus kedua, ketiga, keempat. Kalau dari langit satu ke langit yang lain itu miliaran tahun, hanya kawa ditembus. Nabi kawa menembus dengan kekuasaan Allah, dilipatlah, dihilangkan ruang dan waktu sampai langit ketujuh, sampai akhirnya di tempat yang Jibril aja terbakar di situ. Sampai situ Nabi, saking hebatnya Nabi tuh sampai di situ, sampai. Dan Nabi memang kisahnya aja itu Isra dan Mi'raj itu hanya semuolahkan kisah bagi Nabi. Itu senantiasa berada di hadratullah. Alam semesta ini kan kada ada, ya kalau tuh yang ada pertama-tama Nabi Allah Ta'ala yang bersifat qadim, alam kada ada, lalu kada ada, langit kada ada, yang kosong kada ada, aras kada ada, semua kada ada, ya kan? Kada ada. Dulu berapa triliun tahun tuh kita kada tahu. Allah Ta'ala aja kalau Maha Tunggal, aras apa segala, gugusan Bima Sakti kada ada, bumi kada ada, langit kada ada, bumi yang kayak debu ni aja kada ada, matahari kada ada, bintang yang jumlahnya triliunan itu kada ada. Yang satu bintang itu aja ada satu bintang miliaran kali matahari, hanya sama ganalnya dengan satu bintang yang dianggap kecil tuh, itu ciptaan Allah, kada ada semuanya itu. Lalu Allah Ta'ala ciptakan Nabi kita, nur Nabi kita, fisiknya 1400 tahun yang lalu fisiknya diciptakan, tapi nurnya jauh
sudah diciptakan sebelumnya. Lalu pertama diciptakan Allah Ta'ala nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Nabi itu diciptakan. Lalu nur tadi diciptakan oleh Allah Ta'ala. Makhluk kada nur tadi? Makhluk. Nur Muhammad itu makhluk Allah Ta'ala karena diciptakan. Lalu Allah Ta'ala andak di mana nur tadi? Diandak di aras? Mana arasnya? Maka nur yang berdahulu. Wa minhu tafarra al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Dari nur itu juga jadilah yang telah lalu dan yang akan datang. Dari nur itu dijadikan aras, kursi, langit, bumi, alam semesta termasuk kita diciptakan semua dari nur tadi. Dari nur Nabi tadi itu. Nah, kita kembali sebelum ada kita, yang pertama diciptakan Allah Ta'ala nur Nabi Muhammad. Lalu dari nur tadi Allah Ta'ala mengandak nur tadi di mana? Ayo pian pikirkan. Andak di aras, aras belum ada. Andak di tempat kosong aja. Itu adalah makhluk juga. Andak yang sebelum Allah Ta'ala, kalau ente bepada sebelum Allah Ta'ala, itu pikiran rusak di dalam tauhid. Karena sebelum Allah Ta'ala Allah Ta'ala tidak ini kalimat tauhid lah. Sebelum Allah Ta'ala tidak ada, jangan nangka itu. Karena sebelum Allah Ta'ala tidak ada jar. Kadang itu berarti ada yang ngaran tidak ada ya, kalau ngaran kadada. Kada Allah Ta'ala memang adanya sedia. Adanya sedia tidak didahului oleh sesuatu. Memang ada, cek. Kalau pangkena Allah Ta'ala jadi ada, berarti ada orang sebelum Allah Ta'ala. Oh, kadang itu cara berpikir di tauhid. Itulah tauhid kita yang orang kadang masalah ketauhidan itu oleh ahlu sunnah wal jamaah akan memahami kayak itu. Jadi Allah Ta'ala qadim la awwalalahu, kada permulaan, kada ada siapa-siapa. Kada didahului. Kalau didahului oleh sesuatu berarti itu lain Tuhan. Nah, Allah Ta'ala kada kayak itu. Berbeda. Laisa kamitsli syai'un, berbeda. Lalu Allah Ta'ala menghendaki menciptakan makhluknya. Allah Ta'ala juga menghendaki. Lalu Allah Ta'ala diciptakan ngaran makhluknya itu nur Nabi kita Muhammad. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qoblal asya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, Allah Ta'ala menciptakan innallaha khalaqa qoblal asya, sebelum menciptakan sesuatu yang awal-awal diciptakan Allah nur Nabi Muhammad, nur Nabi engkau, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qoblal asya, sebelum apapun. Lalu diciptakan Allah Ta'ala nur. Makhluk kalau itu nur. Jangan kena pian berpikir nur itu lalu diambil dari zat Allah Ta'ala jadi nur kayak itu. Allah Ta'ala menghendaki nur jadi selesai. Nanti apa caranya? Itu gawian Tuhan, rahasia. Jangankan itu orang mengolah. Nanti apa aja adonan KFC nya hakun pang memadahkan. Ya kalau apalagi ini hakikat urusan Allah Ta'ala itu. Lalu jadi nur Nabi Muhammad tadi. Jadi di mana diandak nur Nabi Muhammad tadi? Di aras? Aras belum ada. Di langit? Langit. Di mana aja kadada. Lalu di mana? Berarti nur Allah Ta'ala itu tetap makhluk, berada di hadratullah. Kita kalau berbicara hakikat lain kisah. Itu karena kalau sudah bujur-bujur belajar di hadratullah. Kalau nur tadi di hadratullah, kalau tuh lalu Nabi ada dengan tuh Allah Ta'ala. Lalu Nabi Isra Mi'raj, Isra Mi'raj Allah Ta'ala kada memang Nabi Isra Mi'raj ke atas jauh, Allah Ta'ala kada di atas. Nabi yang naik ke atas itu hanya untuk menunjukkan Allah Ta'ala hendak melinuriya min ayatina, hendak melihat akan ayat-ayatnya. Bukan berarti Nabi itu sekali itu aja betul. Nabi selalu berada di hadratullah. Ya kalau selalu ada di hadratullah, sembahyang sidin ini nurnya ini. Lalu nurnya ini berpindah ke Nabi Adam. Fisik Nabi Adam belum sesempurna fisik Nabi. Pindah ke Nabi Nuh, nur tadi belum siap. Ke Nabi Ibrahim, sampai akhirnya
Abdullah pian, lihat aja kisah Abdullah, begitu nur ada di Abdullah, rami babinian tagila-gila lawan inya. Tuh nur Abdullah tuh. Nurnya Sayyidina Abdullah karena ada nur Nabi Muhammad. Setelah nikah banyak babinian mati kasih wallahu alam, tapi tahu kisahnya kayak itu. Kalau tuh guru Luqman Soleh dulu berkisah tuh, murid guru Zainal Ilmi, lalu pindah ke perutnya Sayyidatuna Aminah. Makanya Sayyidatuna Aminah ketika ada nur itu, kalau babinian lain kan sakit perut, Sayyidatuna Aminah malah nyaman dengan ada nur, mengandung nur Nabi kita Muhammad. Lalu lahir Nabi kita. Nah, fisiknya itu yang sempurna, fisik Nabi itu yang bertempat dengan Nabi sempurna. Awaknya ada di Madinah, berkahnya penuh, tapi nurnya ya jalul gayahib, ujar di di Burdah. Jadi nurnya sampai sekarang nih mesra di awak kita. Nur Nabi Muhammad, bukan kita Nabi Muhammad atau Tuhan, tapi kita ini ya, kita ini berkat Nabi Muhammad. Nah, Nabi kita yang tadi yang luar biasa tadi, sembahyang sidin, yang berada di hadratullah ini sembahyang beribadah sidin, maulah akan Allah Ta'ala. Sembahyang, jangan lupa sembahyang kita, sembahyang Nabi, sembahyang sampai bangkak batis sidin. Lalu ikam kada sembahyang. Nah, ikam paksa, ikam kada sembahyang paksa, dihinakan ini tujuannya bukan apa-apa, bukan merasa hebat, dihinakan supaya ikam mau beringat tuh. Nah, ikam kada mau sembahyang gara-gara apa? Gara-gara bisi guru pada sampai. Nah, kayak apa tadi kisah ulun Nabi kita tadi, mana sampainya guru ikam muhaai. Nabi berada selalu di hadratullah. Begitu nurnya masuk ke itu, karena dari hadratullah itu juga, dari hadratnya Allah Ta'ala juga menyuruh sembahyang tadi. Berarti ada rahasia besar di sembahyang tuh, gawi aja karena dibukakan Allah Ta'ala rahasianya. Lalu kalau mau sembahyang umpat gara-gara itu dibunguli gurunya, ente dibunguli. Nah, lalu jawaban terakhir, kalau ikam sudah kada mau sembahyang lagi, lalu ikam masuk kubur, apa yang ikam bawa? Amal apa yang ikam bawa? Amun sudah kada sembahyang, amal apa dibawa? Mudahan yang kada sembahyang nih mendengar nih, walaupun inya masih remang-remang, mudahan mau mendengar. Yang kada mau sembahyang nih, nah ini kan mek nih tujuannya kan supaya mendengar orang yang di rumah. Mudahan ya Allah, ulun berkali-kali sudah ulun sampaikan ya Allah, sebiji ini anu pian ini ya Allah, ulun sampaikan sudah kepada jamaah. Ulun sampaikan ya Allah bahwa sembahyang itu wajib, sudah cukup aja ulun memahamakan kepada mereka ya Allah. Amunnya kada sembahyang ya Allah, itu terserah pian ya Allah, anak pian azab kah kada papajunya kada sembahyang juga. Tapi ya Allah, ulun mohon berkat Rasulullah jangan disiksa umat Nabi Muhammad yang kada sembahyang, terutama keluarga ulun ya Allah. Jangan disiksa, ampuni dosanya Allah, kembalikan supaya inya mau sembahyang. Mana lagi ibadah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kadang menyuruh 3 kali aja sholat, as-sholah, ummati, kasih sayang Nabi. Menyuruh benar sembahyang, jangan ditinggalakan sembahyang ini. Bila lagi, kapan, apa yang kita bawa kalau menghadap Allah Ta'ala kalau kada sembahyang. Ini bukan nasihat untuk pian, kada untuk keluarga kita yang kada sembahyang. Pandiri bujur-bujur bagagamatan, pandiri bagagamatan keluarga kita supaya mau sembahyang. Nah, ya kalau di pintangan ini untung kalau pian bakawal dengan ulun, untung kalau di pintangan ini di bidang sembahyang ini menyuruh kada ada anu apa-apa di bidang sembahyang, untung kalau bakawal lawan ulun, apalagi janda-janda yang belaki dengan ulun, untung benar disuruh. Paling kada sembahyang kada ditinggalkan daripada kawin dengan ustadz yang mengajarkan ilmu kada bersembahyangan. Kisah tajalli hebat benar, kisah ketuhanan, tapi pemahamannya mereng-mereng, salah-salah. Jangan yang lurus aja belajaran itu, kada usah betitinggian. Amun seorang kada tapi paham juga, kisah tinggi-tinggi rukun sembahyang kada tahu, kisah tasawuf tinggi-tinggi rukun sembahyang kada tahu, bekisah tauhid hebat-hebat Allah anu utak berpikir betawakal lawan Allah Ta'ala kada ada.
Kesah betauhid tinggi-tinggi, bayar hutang nggak ada mau. Kesah betinggi-tinggi, bunguli orang. Yang wajar-wajar aja hidup. Ini aja yang dapat lu sampaikan. Sekarang jam 6:30 sudah. Minta ampun maaf, minta redho lah. Makasih banyak. Minta redho. Lah keluarga kita dipapadahi sembahyang keluarga di rumah. Keluarga ulun ada yang kada sembahyang, keluarga pian gin ada juga yang kada sembahyang. Nah dipadahi bujur-bujur. Jangan tapi karas lah. Mamadah itu jangan tapi karas. Nak kada sembahyang kasihan mama, namun kalau sayang abah kasihan. Ding sanak pada bujur-bujur. Amun sudah sembahyang tuh alhamdulillah selamat aja, kada usuk, biar aja kada usuk dulu. Kada menyuruh kada usuk. Karena dapat aja husuk itu. Amu menunggu husuk bila sembahyangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa ya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'afani karim wa'afani ya rahman wa'afani ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.